15 dari materi ke-7 atau sesi ke-7 adalah UAT. UAT adalah singkatan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter, yaitu suatu teknik pengiriman data serial, pengiriman dan penerimaan data serial dengan format 232. Format 232 seperti dijelaskan di dalam teori sebelumnya adalah data paralel dikirim secara seri dimulai dari start bit dengan logika 0, kemudian D0, D1 sampai D7 diakhiri dengan stop bit 1. Itu format standarnya. Sedangkan format tambahannya adalah sebelum stop bit ditambahi dengan parity. Sedangkan datanya untuk di komputer bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Sedangkan di microcontroller datanya adalah 8 atau 9. Sehingga kita pilih yang sama karena jenisnya adalah UART yaitu asinkronus. Jadi datanya kita pilih yang 8. Untuk mencoba mode UART ini, maka nanti ada beberapa video. Yang pertama adalah bagaimana caranya saya mengirim data, tapi saya mengikuti format dari Windows, yaitu menggunakan tipe data string. Kita ambil dulu contoh programnya. Oke. Perintahnya cuma ada beberapa saja, yaitu UART init, UART 1 init dengan baud rate, misalkan saya coba yang standar dulu 9600. Perintah UART init itu dengan mengaktifkan di library manager di UART. Di UART-nya kita contreng, di sini ada beberapa perintah. Ada UART 1, ada UART 2, ada UART saja. Perlu diketahui bahwa microcontroller ini mempunyai 3 channel komunikasi serial, yaitu UART 1, UART 2, dan UART alternate. Apabila kita memakai UART 1 itu adalah UART di pin RF2 dan RF3, maka kita menggunakan perintah UART 1. Apabila kita menggunakan RF4 dan RF5, maka perintahnya adalah UART 2. Sedangkan apabila kita menggunakan RC14, RC13, ini adalah termasuk tipe data, tipe komunikasi data alternate, maka kita bisa menggunakan UART saja. Contoh pertama kita menggunakan UART 1. Jadi ini saja UART 1 init 9600. Kita delay sebentar untuk menstabilkan inisialisasinya. Kemudian saya mempunyai data 4 digit 1, 2, 3, 4 mau saya kirim serial ke komputer atau ke media yang lain. Karena saya mengikuti format data string, maka data tadi harus saya ambil satu persatu, yaitu sat sama dengan data saya bagi 10 sisanya, full sama dengan data saya bagi 10 hasilnya, hasilnya kemudian dibagi 10 sisanya, sedangkan data ratusan adalah data dibagi 100 sisanya, kemudian hasilnya, maaf, data dibagi 100 hasilnya, kemudian dibagi 10 sisanya. Sedangkan ribuan, datanya kita bagi 1000 hasilnya. Untuk pengiriman data, harus kita beri semacam protokol di depannya untuk membedakan data satu dengan data berikutnya. Di sini saya beri A besar, UART 1 write. UART 1 write itu sebenarnya yang dikirim adalah data integer karena perintahnya write. Tapi kalau saya memakai UART 1 write text, datanya adalah dalam bentuk string. Data yang saya peroleh tadi bentuknya adalah integer semua, itu harus saya rubah menjadi string. Untuk karakter tinggal saya beri petik. Kemudian data ribuannya itu UART 1 write, rib-nya saya tambah agar bisa menjadi ASCII atau string, kita tambah dengan kode ASCII dari angka 0 atau 30 heksa. Begitu pula dengan data yang berikutnya, kemudian kita delay. Kita coba isi. Kemudian di software-nya ada perangkat untuk menerima
data, yaitu di COM3 baud rate 9600. Kita connect, tipe datanya ASCII dulu, kita connect, maka akan ada data A1234, A1234. Kita bisa juga menerima datanya dalam bentuk hexa. Hexa dari 1, 31, hexa dari 2, 32, hexa dari A adalah 41 hexa. Kita bisa juga menerima dalam bentuk desimal atau dalam bentuk biner. Tapi kalau data yang saya kirim tadi adalah data tipe string, kita bisa melihat langsung hasilnya sama atau tidak dengan menggunakan tipe data ASCII atau string. Kita disconnect, clear. Perlu diingat di microcontroller ini, penggunaan baud rate sebesar 9600 dan seterusnya yang ada di tabel, itu kita menggunakan clock yang di PLL sebanyak 8 kali. Jadi clock asli dari microcontroller ini adalah 7,3728 MHz dikalikan 8 menjadi 58,98